Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas Mbak semuanya? Oke, semoga sehat selalu ya dan siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab 3 mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, di bab 3 ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nanti ada produksi gitu ya, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, kita juga akan belajar tentang pelaku ekonomi, ada rumah tangga, perusahaan gitu ya, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti diharapkan Mas Mbak semuanya dapat menjelaskan produksi sebagai kegiatan ekonomi, gitu ya. Bagaimana sih produksi itu, gitu ya. Nah, rumusnya bagaimana sih? Nah, itu kita akan pelajari hari ini. Untuk distribusi dan juga konsumsi akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, pelaku ekonomi. Tentunya Mas Mbak semuanya udah nggak asing ya tentang apa sih itu pelaku ekonomi gitu ya. Dulu kan sudah pernah belajar ya waktu di SMP. Nah, kita akan belajar lagi di SMA ini. Nah, pelaku ekonomi gitu ya, semua orang, baik nanti individu gitu ya, kelompok ataupun lembaga, perusahaan yang menjalankan aktivitas ekonomi ataupun kegiatan ekonomi. Nah, kegiatannya itu nanti mencakup ada produksi, distribusi, ataupun konsumsi pada semua tingkat masyarakat. Nah, ini ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu yang pertama mencakup produksi atau menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, distribusi, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, ada konsumsi, gitu ya, menghabiskan barang gitu ya, atau memanfaatkan barang. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi. Oke, kita akan bahas tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi ya. Akan kita kupas hari ini dan teman-teman semuanya diharapkan untuk memperhatikan. Oke, apa sih itu sebenarnya produksi gitu ya? Pasti Mas Mbak sudah pernah dengar dan juga sudah paham pastinya ya, karena di bab sebelumnya kita juga sudah menyinggung tentang produksi. Oke, produksi itu adalah kegiatan untuk menambah faedah suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga nanti lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan individu, gitu ya. Jadi, produksi itu menambah faedah atau menciptakan benda baru. Nah, kegiatan menambah manfaat barang itu dibedakan menjadi dua bagian atau dua kelompok ya, yaitu ada produksi barang dan juga produksi jasa. Akan kita kupas satu persatu di belakang. Yang pertama itu ada produksi barang. Produksi barang itu adalah kegiatan menambah kegunaan dengan mengubah sifat dan bentuknya, gitu ya. Jadi suatu benda itu diubah sifatnya, diubah bentuknya supaya bisa digunakan lagi, supaya bisa dimanfaatkan, supaya bisa ditambah faedahnya. Nah, itu adalah produksi barang, gitu. Nah, produksi barang itu ya, ada barang konsumsi, yaitu barang yang siap untuk dipakai konsumen. Ada barang modal, barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Itu ya, masih bisa diolah lagi. Nah, itu adalah barang modal. Lalu barang konsumsi, gitu ya. Jadi barang konsumsi, barang yang siap dipakai atau dimanfaatkan konsumen. Misalnya ada makanan siap saji. Nah, itu kan barang yang sudah siap untuk dikonsumsi, siap untuk dimanfaatkan, gitu ya. Nah, itu adalah barang konsumsi. Ya, ataupun baju. Nah, baju itu kan sudah jadi ya, sudah siap untuk dimanfaatkan, sudah siap untuk dipakai. Itu adalah barang konsumsi. Yang selanjutnya ada barang modal. Nah, barang modal itu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Itu ya. Ini ada kain. Nah, kain itu kan bisa diubah lagi. Bisa menjadi baju gitu ya, bisa menjadi jilbab, bisa menjadi kaos gitu ya. Nah, itu kan barang yang bisa diolah kembali. Itu adalah kain contohnya. Yang lainnya ada karet gitu ya, misalnya karet itu kan bisa diubah lagi ya, misalnya jadi
sol sepatu gitu ya, ataupun misalnya jadi karet gelang. Nah, itu adalah barang modal. Oke, yang selanjutnya itu ada produksi jasa, gitu ya. Tadi ada produksi barang, sekarang ada produksi jasa. Nah, produksi jasa itu adalah kegiatan menambah kegunaan tanpa mengubah bentuknya, gitu ya. Jadi menambah kegunaan, tapi bentuknya nggak diubah nih, masih tetap aja. Nah, itu adalah produksi jasa. Nah, produksi jasa itu ada jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan ataupun jasa yang tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan. Jadi ya, kalau jasa itu kan misalnya kan tenaga kerja. Nah, itu adalah jasa, gitu ya. Oke, jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan. Contohnya aja jasa itu ya, dokter gitu ya. Nah, pemeriksaan gitu ya. Nah, itu kan jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan. Misalnya sakit gitu ya, perlu obat, perlu periksa. Nah, itu kan langsung dapat dipenuhi gitu ya ketika kita ke rumah sakit. Nah, itu adalah jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan. Oke. Yang kedua ini jasa yang tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan. Contohnya ada jasa pengiriman gitu ya. Jasa pengiriman itu kan tidak langsung bisa memenuhi kebutuhan ya. Ketika kita lapar gitu ya, kita juga harus menunggu. Nah, menunggu jasa pengiriman itu sampai. Nah, itu adalah jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya ada tujuan produksi, gitu ya. Ada tujuan secara umum, gitu ya. Ada tujuan secara khusus, gitu ya. Kalau secara umum, tujuan produksi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran, gitu ya. Kebutuhan manusia akan makanan, gitu ya. Akan misalnya baju, gitu ya. Rumah. Nah, itu adalah secara umum, gitu ya. Kalau secara khususnya, itu dilihat dari kepentingan pihak produsen maupun konsumennya. Kalau dilihat dari kepentingan pihak produsen, tujuan memproduksi atau tujuan produksi itu untuk meningkatkan keuntungan. Nah, atau untuk mendapatkan laba gitu ya, serta menjaga kesinambungan perusahaan supaya perusahaannya ini bisa tetap berjalan. Nah, itu adalah tujuan produksi dari pihak produsen. Yang kedua, ada tujuan produksi dari pihak konsumen. Nah, itu untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan untuk bisa memenuhi kebutuhannya, gitu ya. Nah, itu adalah tujuan produksi. Ada secara umum, secara khusus. Nanti secara khusus itu ada dari pihak produsen maupun konsumen. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor-faktor produksi. Tentunya ketika seorang produsen akan memproduksi barang maupun jasa, kan ada ya beberapa hal yang harus dibutuhkan ataupun harus ada dalam memproduksi sesuatu. Nah, hal-hal tersebut disebut dengan faktor produksi. Nah, di sini faktor produksi itu ada 4 macam. Yang pertama, itu ada alam atau faktor produksi alam yang meliputi tanah, air, sinar matahari, udara, maupun barang tambang, gitu ya. Nah, itu adalah faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Itu nanti ada kuantitas ataupun sifat kerjanya. Kalau berdasarkan kuantitas, tenaga kerja itu ada terdidik, terampil, tidak terdidik, dan terampil. Kalau terdidik, itu mereka yang berpendidikan. Contohnya kan dokter. Nah, itu kan harus berpendidikan tinggi ya. Ataupun misalnya guru. Nah, itu kan juga harus berpendidikan. Yang kedua, terampil. Jadi mereka yang mendapatkan keterampilan dari kegiatan kursus misalnya ataupun pelatihan. Ada penjahit gitu ya. Nah, itu kan harus terampil. Yang ketiga, itu tidak terdidik maupun terampil. Itu biasanya pekerja kasar ya. Nah, misalnya kuli bangunan gitu ya ataupun pemecah batu. Nah, itu kan tidak terdidik maupun terampil. Kalau berdasarkan sifat kerjanya, itu ada rohani dan juga jasmani. Kalau rohani itu misalnya ada motivator.
Nah, ataupun ustadz, itu kan bersifat kejiwaan ya, maksudnya mempengaruhi kejiwaan. Kalau jasmani itu misalnya instruktur senam, nah gitu ya, atau gym. Nah, itu kan tenaga kerja yang sifatnya itu jasmani gitu ya, atau fisik. Oke. Faktor produksi yang ketiga itu ada faktor produksi modal atau kapital gitu ya. Nah, kalau modal itu ada berdasarkan sumber, bentuk, kepemilikan, dan juga sifat. Kalau sumber itu nanti modalnya dari sumber sendiri gitu ya, ataupun asing, dari tabungan sendiri maupun pinjam gitu ya. Kalau berdasarkan bentuk itu ada konkret dan juga abstrak. Konkret itu yang jelas bentuknya, modalnya itu jelas. Kalau abstrak itu masih belum bisa belum bisa dipecahkan, misalnya saja ide. Nah, itu kan ide kan masih abstrak ya, belum berbentuk. Nah, yang selanjutnya ada kepemilikan. Itu nanti modal individu ataupun modal masyarakat, modalnya kelompok gitu ya. Yang keempat, berdasarkan sifat. Jadi ada modal tetap maupun lancar. Nanti kalau tetap itu misalnya kan modalnya itu bangunan gitu ya. Kalau lancarku misalnya bahan baku. Nah, itu kan adalah modal-modal yang diperlukan atau biasa disebut dengan faktor produksi. Yang keempat, itu ada faktor produksi skill, keahlian, atau kewirausahaan, gitu ya. Nah, ini berperan dalam mengkoordinasikan faktor-faktor produksi agar produktivitas meningkat. Jadi, kalau punya skill gitu ya, nah itu kan bisa mengkoordinasikan atau mengkombinasikan faktor produksi yang ada supaya produktivitas dalam memproduksi barang itu bisa meningkat. Nah, itu adalah skill. Dalam faktor produksi ini, faktor produksi alam dan juga tenaga kerja itu adalah faktor produksi asli ya, atau faktor produksi utama dalam memproduksi sesuatu. Kalau modal dan juga keahlian itu faktor produksi keturunan atau turunan gitu ya. Jadi yang paling utama itu faktor produksi alam dan juga tenaga kerja. Nah, yang selanjutnya itu berkaitan dengan teori perilaku produsen, gitu ya. Oke, jadi penggabungan faktor produksi itu kan disebut dengan input, yang nanti hasilnya disebut dengan output, gitu ya. Kalau input itu nanti penggabungan faktor produksi, berbagai macam faktor produksinya, nanti akan menghasilkan barang atau jasa yang disebut dengan keluaran ataupun output, gitu ya. Contohnya saja, nih ada proses produksi mebel gitu ya. Inputnya berupa apa gitu ya. Jadi inputnya itu ada kayu, misalnya ada cat gitu ya, mesin, tenaga kerja atau karyawan, dan juga bangunan atau ruko gitu ya. Nah, itu adalah inputnya. Nanti outputnya atau keluarannya atau hasil produksinya itu nanti bisa berupa meja gitu ya, kursi, almari gitu ya, dan lain-lain yang memang diproduksi di mebel tersebut. Oke, ini adalah contoh dari input dan juga output. Nah, ini ada contoh lain gitu ya dari perilaku produsen. Yang pertama, seorang produsen itu mencari keuntungan dengan menghasilkan barang atau jasa sebanyak mungkin dengan modal sedikit. Kita tahu ya, seorang produsen itu pasti akan menerapkan prinsip ekonomi gitu ya. Jadi dengan modal sedikit kita harus bisa mendapatkan manfaat atau keuntungan yang besar-besarnya gitu ya. Nah, ini juga produsen harus menggunakan prinsip ekonomi. Jadi mencari keuntungan dengan menghasilkan barang atau jasa sebanyak mungkin dengan modalnya sedikit gitu ya. Yang kedua, produsen itu akan menetapkan biaya produksi berdasarkan faktor input produksi. Akibatnya, ketika harga input produksi mahal, maka harga pokok produksi pun akan naik, gitu ya. Jadi, misalnya, seseorang ataupun Tuan A, gitu ya, itu memproduksi kue, gitu ya. Ketika harga inputnya itu murah, tentu harganya sama kayak biasanya gitu ya. Tapi ketika salah satu faktor inputnya itu mahal, misalnya tepungnya itu kok harganya lebih mahal gitu ya dari biasanya, tentu harga jual kuenya pun akan naik gitu ya. Nah,
Ini jadi produsen itu menetapkan biaya produksi berdasarkan faktor input produksinya. Jadi ketika nanti inputnya kok mahal gitu ya, maka harga pokok produksinya pun akan naik. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, produsen menghasilkan barang dan jasa sesuai kebutuhan konsumen atau sesuai tren. Sekarang kan banyak sekali ya makanan-makanan yang sedang tren gitu ya, misalnya ada minuman boba gitu ya. Nah, itu kan seorang produsen menghasilkan barangnya gitu ya, menghasilkan barang ataupun jasa itu sesuai dengan kebutuhan konsumen atau sesuai tren. Yang tren sekarang tuh apa sih gitu ya. Jadi seorang produsen itu harus pinter gitu ya. Pinter untuk bisa mengikuti tren atau memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, untuk bisa tahu gitu ya tentang perilaku produsen dalam memproduksi barang maupun jasa, maka kita akan bahas berbagai hal berikut. Nah, yang pertama itu ada klasifikasi faktor produksi. Jadi faktor produksi itu diklasifikasikan menjadi dua hal. Yang pertama itu ada faktor produksi tetap gitu ya. Nah, faktor produksi tetap ini faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam waktu tertentu. Contohnya aja ada mesin, gedung gitu ya, ataupun kendaraan. Jadi kan kalau gedung kan tidak bisa langsung diubah gitu ya, ataupun tidak bisa langsung membuka cabang baru. Nah, tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, tidak bisa diubah dengan cepat. Ataupun mesin juga. Nah, mesin itu kan juga harus membutuhkan waktu yang lama gitu ya untuk bisa memperbarui mesin ke teknologi yang lebih canggih. Nah, itu adalah faktor produksi tetap, tidak dapat diubah. Yang kedua, ada faktor produksi variabel, yaitu faktor produksi yang dapat diubah dengan cepat dalam jangka pendek, gitu ya. Nah, jadi nggak perlu nih waktu yang lama. Nah, itu kalau faktor produksi variabel ya. Contohnya, ada tenaga kerja ataupun bahan baku. Kalau tenaga kerja itu kan tidak perlu lama ya untuk bisa menambah tenaga kerja. Nah, ataupun bahan baku. Tidak perlu waktu lama untuk menambah ataupun mengurangi bahan baku dari barang yang akan diproduksi. Nah, itu adalah klasifikasi faktor produksi. Nah, oke. Jadi keputusan yang diambil oleh seorang produsen gitu ya berkaitan dengan penggunaan faktor produksi itu dapat dibedakan menjadi dua jangka waktu. Yang pertama itu ada fungsi produksi jangka pendek gitu ya. Jadi fungsi produksi jangka pendek itu periode waktu di mana minimal terdapat satu faktor produksi yang bersifat tetap nanti ditambah dengan satu atau beberapa faktor produksi variabel gitu ya. Nah, misalnya saja ini ya pembuatan kue gitu ya, masakan kue. Nah, jadi dalam pembuatan kue gitu kan ada kombinasi dari terigu gitu ya, ada gula, mentega, telur maupun tepung gitu ya. Nah, tentu ketika kita akan memproduksi kue gitu ya atau membuat kue, nah itu kan kita dapat memperkirakan berapa banyak sih kue yang mau kita hasilkan gitu ya. Ketika faktor produksi ataupun input-inputnya itu kita tambah gitu ya. Nah, itu adalah fungsi produksi jangka pendek. Nah, nanti secara matematis, fungsi ini dapat ditulis dalam persamaan ini ya. Persamaan Q sama dengan F, C, L, R, T gitu ya. Kalau Q itu nanti ada kuantitasnya atau jumlah barang yang dihasilkan. F itu ada simbol persamaan fungsional. Terus ada C, itu ada kapital ataupun modal gitu ya. L itu ada tenaga kerja, R itu ada bahan baku, dan juga T-nya itu adalah teknologi gitu ya. Jadi fungsi produksi jangka pendek itu disusun dalam persamaan matematis yang mengandung arti bahwa output gitu ya atau barang dan jasa yang dihasilkan adalah akibat dari input yang diproses. Jadi nanti outputnya itu akan berubah secara proporsional tergantung dengan besar kecilnya perubahan input. Kalau misalnya tepungnya nanti ditambah,
tentu output kuenya gitu ya, atau hasil kuenya itu akan lebih banyak. Dan sebaliknya gitu ya, ketika tepungnya dikurangi, maka kuenya akan semakin sedikit. Nah, jadi itu adalah fungsi produksi jangka pendek, tergantung pada besar kecilnya perubahan input. Oke, yang selanjutnya itu ada fungsi produksi jangka panjang, gitu ya. Jadi kalau jangka panjang itu nanti periode waktu di mana semua faktor produksi dapat berubah. Dan nanti faktor produksi yang digunakan itu bersifat variabel ya, jadi bukan tetap. Oke, jadi konsep fungsi produksi jangka panjang itu juga bisa menggunakan dua faktor produksi yang dapat digambarkan dengan kurva yang disebut dengan kurva isokuan. Kalau iso itu nanti artinya sama, kuan itu kuantitas gitu atau jumlahnya. Jadi jumlahnya itu sama. Jadi kurva isokuan itu dalam perilaku produsen menggambarkan kombinasi dua faktor produksi yang akan menghasilkan jumlah produk yang sama. Entah nanti kombinasinya bagaimana, tapi nanti hasil produknya akan sama, gitu ya. Nah, ini adalah tabel kombinasi input dan juga kurva isokuan. Mas Mbak semuanya bisa buka buku. Nah, itu kurvanya ada di buku juga ya. Oke, jadi misalnya seorang produsen itu akan menghasilkan atau memproduksi 100 unit motor misalnya ya. Nah, 100 unit motor itu bisa diproduksi dengan kombinasi A misalnya. Kombinasi A itu modalnya cuma satu atau mesinnya cuma satu, tapi tenaga kerjanya 12. Atau bisa juga seorang produsen itu menggunakan kombinasi B. Nah, nanti kombinasi B itu mesinnya itu ada 2 ya. Jadi tadi yang satu, sekarang ditambah satu lagi, menjadi 2. Terus tenaga kerjanya harus dikurangi gitu ya. Jadi akibat dari penambahan mesin, maka tenaga kerjanya harus dikurangi. Yang tadinya 12, dikurangi menjadi 8. Nah, ini. Jadi produsen itu bisa menggunakan kombinasi A, B, C, ataupun D, E gitu ya. Nah, nanti outputnya akan sama gitu ya. Tetap akan menghasilkan 100 unit motor misalnya, 100 unit baju misalnya. Nah, itu jadi hasilnya akan sama, tapi kombinasi penggunaan faktor produksi yang berbeda. Nah, itu adalah fungsi produksi jangka panjangnya, gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada penambahan dan perluasan produksi, gitu ya. Nah, kalau menambah faktor produksi itu disebut ekstensifikasi. Contohnya, menambah tenaga kerja, gitu ya, ataupun bahan baku. Nah, yang kedua, meningkatkan produktivitas faktor produksi atau disebut dengan intensifikasi. Contohnya, memberikan gaji tambahan, gitu ya, pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, itu ya. Jadi, kalau ekstensifikasi, itu kan dari luar ya, X. Nah, itu menambah tenaga kerja contohnya, atau bahan baku. Kalau intensifikasi itu dari dalam gitu ya. Jadi tadi udah ditambah tenaga kerja, terus intensifikasinya memberikan gaji tambahan gitu ya. Nah, ataupun memberikan pelatihan gitu ya, supaya bisa lebih terampil. Oke, itu adalah ekstensifikasi dan juga intensifikasi. Nah, oke. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang produk total, produk marginal, dan juga produk rata-rata. Mas Mbak bisa buka bukunya dan juga dilihat ya. Nah, itu ada produk total, produk marginal, dan produk rata-rata yang akan kita bahas. Oke, yang pertama itu ada produk total. Nah, itu adalah jumlah output yang dihasilkan selama periode waktu tertentu ya, atau total product. Jadi, dalam waktu periode tertentu, misalnya dalam sehari atau mingguan gitu ya, atau per bulan, itu produk totalnya berapa gitu ya yang dihasilkan. Oke, yang kedua ada produk marginal atau marginal product. Itu pertambahan output yang dihasilkan dari pertambahan satu unit faktor produksi. Misalnya, dalam satu hari gitu ya, itu biasanya memproduksi 10 baju.
Tapi untuk hari berikutnya ditambah nih kainnya gitu ya, atau inputnya ditambah. Nah, otomatis akan menghasilkan 1 unit tambahan produk gitu ya. Misalnya hari ini 10, besok bisa 11 baju. Nah, itu adalah produk marginal atau tambahan. Dan yang ketiga ada produk rata-rata ya, yaitu produk total gitu ya dibagi dengan jumlah faktor produksi variabel. Oke, ini adalah produk rata-ratanya. Nah, ini ada rumusnya gitu ya, atau matematisnya. Kalau marginal product itu rumusnya perubahan total produk dibagi perubahan tenaga kerja, atau TP dibagi L gitu ya, tapi ada perubahannya. Yang kedua itu ada average produk ya, atau rata-rata produk. Itu adalah total produk dibagi dengan tenaga kerja. Nah, MP itu ada produk marginal, AP itu produk rata-rata, TP itu produk total, L itu tenaga kerja ya. Nah, ini sigma itu perubahan atau selisihnya. Oke, yang selanjutnya ada hukum produk marginal yang semakin menurun gitu ya, atau law of diminishing returns ya. Jadi, hukum ini menjelaskan bahwa proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output maksimal gitu ya. Jadi, input yang tepat itu seberapa supaya hasil atau outputnya itu bisa maksimal, atau barang dan jasanya itu bisa diproduksi dengan maksimal. Ya, jadi dalam hal ini, menambahkan faktor produksi tambahan menghasilkan output yang lebih kecil atau pendapatan akan semakin menurun. Jadi ketika kita menambahkan faktor produksi, belum tentu nih barang yang kita produksi akan semakin meningkat. Bisa saja ketika kita menambahkan faktor produksi, barang yang dihasilkan malah tambah sedikit. Gitu ya. Misalnya menambah tenaga kerja dari yang awalnya 1 ditambah 1 lagi menjadi 2 gitu ya. Nah, itu belum tentu produksi yang dilakukan itu meningkat gitu ya. Barang dan jasa yang dihasilkan meningkat. Belum tentu seperti itu. Nah, ini adalah hukum produk marginal yang semakin menurun. Oke, contohnya. Nah, ini. Ketika suatu pabrik gitu ya, memberikan pekerjaan untuk memproduksi produknya gitu ya. Nah, tentu pada titik tertentu, pabrik tersebut akan beroperasi pada tingkat yang optimal, karena faktor produksinya konstan gitu ya, nggak ada perubahan faktor produksi. Tapi ketika ada tambahan tenaga kerja gitu ya, maka bisa saja pabrik ini akan beroperasi kurang efisien, akan beroperasi di luar tingkat yang seharusnya gitu ya. Contoh lainnya misalnya pabrik baju gitu ya. Awalnya itu cuman ada 1 tenaga kerja. Kalau 1 tenaga kerja itu biasanya bisa menghasilkan 10 baju gitu ya. Tapi ketika ditambah tenaga kerjanya, ditambah 1 lagi menjadi 2 tenaga kerja, harusnya kan meningkat ya barangnya itu atau bajunya yang dihasilkan itu meningkat dari 10 menjadi 20. Tapi tidak seperti itu ya. Bisa saja ketika ditambah tenaga kerja, produksinya atau barang dan jasanya itu malah menurun. Dari yang biasanya 10, nah sekarang cuma bisa 12. Nah, itu sebenarnya naik ya, tapi kan tidak seharusnya gitu ya. Kalau seharusnya ketika 1 pekerja bisa 10 baju, maka 2 pekerja bisa 20 baju gitu ya. Seharusnya seperti itu. Tapi bisa saja tidak seperti itu ya. Ketika ditambah tenaga kerja, malah cuma bisa memproduksi 12 baju. Nah, itu kan malah menurun ya. Nah, ini yang disebut dengan hukum produk marginal yang semakin menurun. Oke ya. Nah, yang selanjutnya itu ada konsep biaya produksi. Jadi, biaya itu adalah semua pengorbanan yang diperlukan gitu ya, atau yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi dengan satuan uang menurut harga pasar. Nah, biaya ini ada 3. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost gitu ya. Biaya yang harus ada dalam proses produksi. Jadi ini biaya yang harus ada, nggak bisa berubah gitu ya. Contohnya, biaya sewa ruko. Nah, itu kan biaya tetap ya. Nggak bisa nih dikurangin. Nah, contohnya biaya bunga utang bank. Misalnya modalnya dulu pinjam bank,
maka harus bayar bunga. Nah, itu termasuk biaya tetap. Lain lagi, contohnya gaji pegawai. Itu kan gaji pegawai kan tetap ya, kecuali nanti ada perubahan. Tapi ini biaya tetap. Oke. Yang kedua, itu ada biaya variabel atau variable cost. Jadi, biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output. Gitu ya. Contohnya, ada bahan bakar ataupun tenaga kerja bagian produksi gitu ya. Jadi ketika kita akan memproduksi lebih banyak barang, tentu kita kan butuh tenaga kerja yang lebih banyak. Nah, ini kita bisa menambah tenaga kerja, tapi kita juga harus menetapkan biaya variabel ya, atau biaya tambahan. Nah, lain lagi misalnya bahan bakar. Ketika kita misalnya memproduksi kue, tapi kue yang masih tradisional gitu ya. Nah, itu kan kita juga perlu bahan bakar. Ketika kita memproduksi kue lebih banyak, tentu kita juga butuh bahan bakar gitu ya, atau BBM itu lebih banyak gitu ya. Oke. Yang ketiga itu ada biaya total atau total cost. Jadi biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi keseluruhan itu termasuk biaya tetap dan juga biaya variabel. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, ini ada rumus sistematis di total cost ya. Rumusnya itu total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Nah, ini total cost-nya. Nah, ini contohnya ya, ada biaya tetap dan juga biaya variabel dalam tabel. Jadi misalnya, ketika barangnya yang diproduksi itu cuma satu, biaya tetap itu kan tetap ya, nggak boleh berubah. Biaya tetapnya itu 550, biaya variabelnya itu 300. Biaya totalnya berapa? Tinggal ditambah ya, tinggal ditambah. Biaya tetapnya ditambah sama biaya variabel. Hasilnya 850. Oke, misalnya nambah lagi nih, besoknya memproduksi 2 unit. Nah, kalau biaya tetap kan nggak bisa berubah ya, jadi dia tetap 550. Nah, biaya variabelnya yang berubah nih. Yang tadinya 300, tapi ditambah satu barang lagi menjadi 550. Gitu ya. Nah, ini biaya totalnya tinggal ditambah. Oke, hasilnya adalah 1100 biaya gitu ya. Oke, jadi perlu diingat bahwa biaya tetap itu biaya yang tetap gitu, biaya yang nggak bisa berubah gitu ya. Ya sudah, setiap memproduksi ya segitu biayanya gitu ya. Tapi kalau biaya variabel itu biaya yang bisa berubah tergantung kuantitasnya berapa gitu ya. Tergantung barang yang mau kita produksi ini berapa. Misalnya ini kan kuantitasnya 1, biaya variabelnya 300. Tapi ketika kuantitasnya 2 atau barang yang kita produksi 2, kuantitasnya naik dari 300 menjadi 550 dan seterusnya. Itu ya. Oke. Perlu diingat ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada biaya marginal atau marginal cost. Perlu diingat bahwa marginal itu adalah tambahan gitu ya. Jadi kalau biaya marginal ya biaya tambahan gitu ya. Atau misalnya yang tadi produk marginal, yaitu adalah produk tambahan. Nah, ini marginal cost, tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan barang gitu ya. Jadi ketika kita menambah produk, tentu akan menambah biaya gitu ya. Contohnya, ketika hari ini kita memproduksi 10 baju misalnya, 10 baju itu total biayanya 300 gitu ya. Tapi besok kita akan menambah satu barang, menambah satu unit. Nah, ketika tadi 10 baju, menambah 1, jadi 11 baju. Gitu ya. Tentu biayanya tambah kan. Dari yang tadinya 300, sekarang tambah menjadi 500 misalnya. Nah, itu adalah biaya marginal atau biaya tambahan. Ini rumus sistematisnya, marginal cost sama dengan total cost dikurangi total cost N-1 ya. Nah, ini adalah hubungan antara biaya total dan juga biaya marginal. Jadi, misalnya
ketika kuantitasnya itu 1, biaya totalnya itu 850. Maka biaya marginalnya berapa gitu ya. Jadi biaya marginal ini bisa dikurangin. Dari 850 ini dikurangi 550. Nah, itu kan hasilnya 300 ya, biaya marginal. Begitu seterusnya. Ketika kuantitasnya 2, total biayanya gitu ya, atau biaya totalnya itu 1100. Maka biaya marginalnya berapa? Tinggal dikurang ya. Jadi biaya marginalnya itu tinggal 1100 dikurangi 850. Hasilnya 250. Dan seterusnya. Jadi perlu diingat rumus-rumus ini ya. Oke, yang selanjutnya itu ada biaya rata-rata atau average cost. Jadi perhitungan biaya rata-rata itu sangat diperlukan karena bila biaya rata-rata itu dibandingkan dengan pendapatan rata-rata, maka sebuah perusahaan ataupun pabrik gitu ya akan mengetahui ya apakah mengalami keuntungan ataupun kerugian gitu ya. Jadi biaya rata-rata itu sangat penting untuk diketahui. Nah, biaya rata-rata itu ada 3. Yang pertama itu ada biaya total rata-rata atau average total cost. Jadi biaya total yang harus dikeluarkan untuk setiap unit produksi. Rumusnya gitu ya, ada average total cost sama dengan total cost dibagi kuantitas atau jumlah produksinya rata-rata. Yang kedua itu ada biaya tetap rata-rata gitu ya, atau average fixed cost. Jadi biaya total yang dibutuhkan untuk satuan hasil produksi gitu ya. Oke, biaya tetapnya. Ini rumusnya, ada average fixed cost sama dengan total fixed cost dibagi dengan kuantitas atau jumlah barangnya. Dan yang ketiga, itu ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Biaya variabel untuk tiap unit yang dihasilkan. Gitu ya. Nah, ini rumusnya ada average variable cost gitu ya, sama dengan total variable cost dibagi dengan kuantitas atau jumlah barangnya gitu ya. Oke. Nah, supaya bisa lebih paham, ini ada contoh dari tabel biaya rata-rata ya. Nah, yang pertama nih, misalnya kan ada fixed cost-nya, ada variable cost-nya, ada total cost-nya, ada marginal cost. Oke, lalu ini ada biaya rata-rata, biaya rata-rata total gitu ya, ataupun biaya variabelnya dan juga tetapnya. Oke, misalnya dalam kuantitas 1 gitu ya, atau misalnya produknya itu 1, fixed cost-nya 550, variable cost-nya 300. Nah, total cost-nya gimana? Yang tadi, total cost-nya itu tinggal ditambah ya, fixed cost-nya berapa ditambah dengan variable cost-nya berapa. Oke, ini kan 550 ditambah 300 menjadi 850. Nah, ini adalah total cost gitu ya. Nah, atau total biayanya. Nah, yang selanjutnya ada marginal cost-nya. Kalau marginal cost tadi kan dikurangi ya. Jadi total cost yang 850 ini dikurangi dengan total cost yang 550 ketika kuantitasnya 0. Berarti marginal cost-nya adalah 300. Oke. Yang selanjutnya itu ada average cost gitu ya, atau biaya rata-ratanya. Nah, jadi kalau biaya rata-rata itu kan dibagi ya. Nah, ini dilihat dari total cost gitu ya dibagi dengan kuantitas. Total cost-nya berapa? Total cost-nya kan ini 850 dikurangi atau dibagi ya. Maaf. Jadi 850 dibagi dengan kuantitasnya yang 1. Oke, jadi kan average cost-nya atau biaya rata-ratanya 850. Nah, ini yang kedua misalnya kuantitasnya 2, terus ada total cost-nya 1100 ya. Oke, berarti
biaya rata-ratanya tinggal dibagi. Jadi 1.100 dibagi 2. Nah, itu hasilnya adalah 550. Begitu juga seterusnya. Oke, kalau ini average fixed cost gitu ya. Kalau average fixed cost itu dari total fixed cost-nya dibagi dengan kuantitas. Nah, ini misalnya fixed cost-nya ini kan 550. Nah, dibagi dengan kuantitasnya yang 1. Berarti average fixed cost-nya 550. Begitu juga seterusnya. Misalnya kuantitasnya 2, lalu fixed cost-nya itu 550. Berarti tinggal dibagi ya, 550 dibagi 2. Hasilnya 275. Oke, yang selanjutnya ada average variable cost ya, atau biaya variabelnya. Nah, kalau biaya variabel itu rumusnya total variable cost dibagi kuantitas. Jadi tinggal variable cost-nya ini 300 dibagi dengan 1 kuantitasnya. Berarti average variable cost-nya 300. Begitu juga selanjutnya. Ketika kuantitasnya 2, lalu variable cost-nya 550, berarti 550 dibagi 2. Menjadi 275 di average variable cost. Begitu juga seterusnya. Jadi Mas Mbak harapannya bisa paham gitu ya dengan rumus-rumusnya, bisa mengerti gitu ya. Oke. Nah, oke. Ini ada kurva biaya rata-rata ya. Yang tadi ada tabel berbagai biaya, sekarang ada kurvanya. Diperhatikan, Mas Mbak juga bisa lihat di buku, gitu ya, ada di buku. Jadi kurva ini itu melingkupi kurva biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan juga kurva biaya marginal. Oke, nah perhatikan bahwa garis ataupun kurva AFC gitu ya, dia kan semakin menurun ya. Dari yang awalnya naik, semakin menurun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak kuantitas produksinya gitu ya, atau kuantitas barangnya, maka proporsi gitu ya dari biaya tetapnya itu akan semakin menurun gitu ya untuk setiap unitnya. Ini ada kurva AFC gitu ya, atau variable cost-nya itu awalnya menurun dan akhirnya menaik. Nah, oke, ini ada marginal cost-nya juga dan juga ada average total cost-nya. Nah, yang selanjutnya gitu ya, atau yang keenam itu ada konsep penerimaan. Oke ya. Nah, jadi secara umum penerimaan itu dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Nah, berkaitan dengan penerimaannya gitu ya, kita dapat membagi komponen dalam masyarakat. Ya, jadi masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang pertama, pemilik faktor produksi alam. Tadi kan faktor produksi ada 4 ya. Faktor produksi alam, tenaga kerja, modal gitu ya, ataupun skill. Nah, sekarang penerimaannya gitu ya. Oke, jadi pemilik faktor produksi alam itu kan biasanya ada petani gitu ya, pemilik kebun, pemilik bangunan. Nanti balas jasanya berupa upah gitu ya. Penerimaannya berupa upah. Yang kedua, pemilik faktor produksi tenaga kerja. Itu ada tenaga ahli, buruh, ataupun tenaga terampil. Itu nanti balas jasanya berupa gaji atau penerimaannya berupa gaji. Yang ketiga, pemilik faktor produksi modal. Oke, jadi modal itu ya pemilik modal gitu ya yang punya ataupun bank. Jadi balas jasanya berupa bunga. Ya, bunga modal itu adalah sumber penerimaan. Dan yang keempat, itu ada pemilik faktor produksi kewirausahaan atau skill. Ya, pengusaha gitu ya. Balas jasanya berupa laba gitu. Oke, ini adalah balas jasa ataupun penerimaan dari masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Oke, nah ini ada jenis penerimaan ya. Jenis penerimaan yang pertama itu ada total revenue atau penerimaan total. Revenue itu penerimaan ya. Jadi penerimaan yang didapat perusahaan dari menjual produk. Kalau penerimaan total,
ya didapat dari menjual produk gitu ya. Rumusnya, total revenue sama dengan P kali Q. P itu price atau harga, kali Q kuantitas atau jumlah barang yang terjual. Ya, jadi total pendapatan atau total revenue ataupun keuntungan, nah rumusnya adalah TR sama dengan P kali Q. Dihafalkan ya mas mbak semuanya. Nah, jenis yang selanjutnya itu ada penerimaan rata-rata atau average revenue. Jadi penerimaan rata-rata per satuan produk yang dijual, gitu ya. Per satuan produk ya atau per satuan unit. Nah, rumusnya ada average revenue sama dengan total revenue, gitu ya, dibagi dengan kuantitasnya. Jadi total revenue-nya berapa dibagi dengan jumlah barang yang terjual. Oke, ini adalah penerimaan rata-rata. Nah, yang selanjutnya ada penerimaan marginal atau marginal revenue. Perlu diingat, marginal itu adalah tambahan. Jadi ini adalah tambahan penerimaan gitu ya istilahnya. Jadi penambahan penerimaan total akibat penambahan jumlah barang yang dijual. Tadi kan ada biaya tambahan gitu ya, karena memproduksi tambahan produk. Oke, tentunya ketika ada tambahan produk, penerimaannya pun akan bertambah, atau revenue-nya pun akan bertambah, gitu ya. Nah, ini penambahan penerimaan total akibat penambahan jumlah barang yang dijual. Rumusnya, marginal revenue sama dengan total revenue, ya, unit ke N dikurangi dengan total revenue unit ke N sebelum N gitu ya maksudnya. Jadi, marginal revenue sama dengan total revenue unit ke N dikurangi total revenue unit sebelum N. Oke, atau N-1. Oke. Nah, ini ada contoh tabel dari total revenue, marginal revenue, ataupun average revenue. Oke, bisa dibuka juga bukunya ya, Mas Mbak semuanya. Nah, ini, misalnya kuantitasnya 1 gitu ya, menjual 1 buku. Harganya 400. Penerimaan totalnya 400 ya. Oke. Karena tinggal dikali. 1 dikali dengan 400, itu 400. Penerimaan marginalnya nggak ada ya, karena dia tidak ada tambahan produk. Masih 1 ya memproduksinya. Penerimaan rata-ratanya ya 400 gitu ya, sama saja. Misalnya yang kedua, ini kuantitasnya 2. Ditambah nih, dari yang tadinya cuma 1, sekarang menjadi 2. Oke, harganya diturunkan dari yang tadi harganya 400, diturunkan menjadi 390 per unit. Oke, penerimaan totalnya berapa? Kalau penerimaan totalnya tinggal dikali ya. 2 dikali 390. Jadinya 780 penerimaan totalnya atau total revenue-nya. Lalu marginal revenue-nya atau penerimaan marginnya gimana? Kalau penerimaan marginalnya gitu ya tinggal dikurang. 780 dikurangi 400. Jadi penerimaan total yang sekarang dikurangi penerimaan total yang kemarin. Berarti ini kan 780 dikurangi 400. Hasilnya 380 gitu ya. Penerimaan rata-ratanya gimana? Kalau rata-rata itu kan berarti tinggal harganya gitu ya dibagi dengan penerimaan totalnya gitu ya dibagi dengan kuantitasnya gitu. Jadi total revenue-nya itu berapa gitu ya, kan 780 dibagi 2 karena kuantitasnya 2. Oke, berarti itu kan 390. Begitu juga seterusnya. Misalnya ini kuantitasnya ditambah lagi menjadi 3. Harganya diturunkan lagi menjadi 380 per unit gitu ya. Maka penerimaan totalnya berapa? Tinggal dikali. 3 dikali 380 sama dengan 1140. Kalau penerimaan marginal tinggal dikurang ya. 1140 dikurang dengan 780. Hasilnya 360. Kalau penerimaan rata-ratanya berarti penerimaan total atau 1140 dibagi 3
itu nanti hasilnya 380. Begitu juga seterusnya, gitu ya, Mas Mbak. Jadi Mas Mbak memang harus paham ya rumusnya supaya bisa menghitung dengan baik. Oke, ini ada kurvanya ya. Jadi contoh kurva dari total revenue, marginal revenue maupun average revenue. Oke. Bisa dilihat gitu ya bahwa semakin banyak buku tulis yang terjual, maka semakin banyak penerimaan perusahaan, gitu ya. Oke, ini lihat. Ketika kuantitasnya 1, maka ini penerimaannya 400. Naik sampai misalnya ini kuantitasnya 9, maka penerimaannya 2.800. Nah, kan semakin menaik ya. Nah, ini kuantitas barang yang terjual. Penerimaan totalnya itu semakin menaik. Nah, kurva yang B. Kurva yang B ini dilihat, ini ada penerimaan rata-rata dan juga penerimaan marginal. Tentu ketika harga yang ada gitu ya berkurang gitu, maka penjualannya meningkat gitu ya. Memang ketika harganya dikurangi, penjualannya meningkat. Namun tentunya penerimaan rata-ratanya ini akan berkurang gitu ya. Nah, ini di kurva yang B, penerimaan rata-ratanya itu menurun dari yang tadinya 400 turun gitu ya ke 300-an gitu ya. Ini juga penerimaan marginalnya juga turun. Oke, seperti itu ya Mas Mbak. Oke, yang terakhir itu ada laba maksimum gitu ya. Jadi laba itu apa? Gitu ya. Laba adalah kelebihan penerimaan atas biaya yang dikeluarkan. Oke. Jadi penurunan harga jual tidak selalu mendatangkan keuntungan. Jadi misalnya gitu ya. Ketika seseorang itu menambah produksinya gitu ya dengan menurunkan harga jual, itu belum tentu untung gitu ya. Misalnya orang itu berpikir, oh aku mau menurunkan harganya nih supaya untung. Padahal tidak seperti itu gitu ya. Jadi penambahan produksi itu dapat menurunkan harga jual yang diharapkan mampu meningkatkan penjualan, tapi pada nyatanya hanya bisa saja merugikan gitu ya, tidak menciptakan keuntungan. Oke, maka seseorang itu harus bisa tahu dan juga bisa menganalisis titik produksi mana yang mampu memberikan laba maksimal bagi perusahaan atau bagi pabrik tersebut. Nah, ini contoh tabel pendapatannya. Gitu ya. Bisa dilihat juga di buku gitu ya. Nah, ini pada titik yang mana ini produksinya maksimal gitu ya. Jadi ketika kuantitasnya 6, maka produksinya ini maksimal gitu ya. Karena marginal revenue sama dengan marginal cost atau 11 sama dengan 11 ini ya. Bisa diperhatikan yang kuantitas 6 ini kan 11 sama dengan 11 ya. Nah, ini adalah tingkat produksi maksimal. Jadi ketika seorang produsen mau maksimal, ya harus memproduksi 6 aja gitu ya. Kalau misalnya kurang dari itu, masih bisa gitu ya untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi ketika lebih dari 6, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak, sedangkan keuntungannya akan berkurang. Dia bisa diperhatikan bahwa yang 7, 8, 9, 10 ini kan revenue-nya itu malah semakin sedikit ya. Dari 9, 7, 5, sampai 3. Sedangkan cost-nya itu nambah gitu ya. Biayanya itu malah nambah. Dari 12, 14, 16, sampai dengan 18. Jadi ketika seseorang itu ingin maksimal, ya ini, ketika marginal revenue-nya sama dengan marginal cost, itu produksinya akan maksimal. Kalau misalnya kurang dari 6, nggak apa-apa, itu masih bisa memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Tapi kalau lebih dari 6, maka rugi gitu ya perusahaannya atau pabriknya. Oke. Nah, ini ada kurva dari penerimaan dan juga biaya ya. Bisa diperhatikan dan juga dilihat. Nih, dilihat bahwa dia akan menghasilkan laba maksimum itu ketika marginal revenue-nya gitu sama dengan marginal cost. Ini di kurva yang B, titik keuntungan maksimum. Itu kan marginal cost sama dengan marginal revenue di mana Q sama dengan 6 atau kuantitasnya 6. Gitu ya. Nah, ini di tabel yang A atau kurva yang A ini bisa dilihat juga.
Nah, ini kan marginal, ada marginal cost-nya ini ya, lalu ada ini average total cost-nya. Oke, bisa diperhatikan ya Mas Mbak semuanya? Oke, bisa juga dilihat di bukunya. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan Mas Mbak bisa dibaca lagi buku paketnya ataupun sumber lainnya, dan bisa diputar ulang videonya kalau masih belum paham. Atau ketika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar Google Classroom gitu ya. Atau bisa PC saya juga bisa. Nah, oke. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.